Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya mencoba untuk membahas dan mereview salah satu buku dari seseorang yang bernama Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Judul bukunya adalah Miskiat, Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam. Jadi buku ini berangkat dari suatu wacana atau tantangan besar bagi umat Islam, yaitu Westernisasi dan liberalisasi. Buku ini membahas hubungannya antara peradaban Barat dan peradaban Islam, lalu masalah-masalah yang timbul dan terjadi, apakah program seperti Western dan liberalisasi ini cocok untuk umat Islam atau baik bagi umat Islam, atau malah menjadi suatu masalah bagi umat Islam sendiri. Nah, karena buku ini membahas terkait hubungan keduanya itu, jadi di sini bukunya memang lebih banyak membahas terkait apa itu Barat ya. Karena program itu berawal dari Barat sendiri. Jadi kita harus mendefinisikan dulu apa itu Barat, apa itu liberalisasi, apa itu sekularisasi, dan masih panjang lagi ya untuk pembahasannya. Nah, buku ini kurang lebih penampilannya seperti ini. Miskiat, refleksi tentang Westernisasi, liberalisasi, dan Islam. Hamid Fahmi Zarkashi. Ini tampilan dari sisi sampingnya. Ya. Bukunya cukup tebal, berjumlah 302 halaman. Buku ini juga diberi kesaksian atau pengantar oleh para tokoh-tokoh di Indonesia. Seperti di sini ada yang bernama Profesor Dr. Didin Hafidudin. Beliau guru besar IPB dan ketua umum Bajnas. Beliau memberi pengantar atau memberi testimoni, buku ini seperti pintu gerbang yang indah menuju berbagai pemikiran yang mendalam. Lalu ada Dr. Adian Husaini, mantan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Spektakuler, kolom Miskiat di Jurnal Islamiyah Republika selama 3 tahun dari 2009 sampai 2012 menjadi kolom yang paling banyak dibaca. Lalu ada penyair terkenal dari Indonesia juga memberi pernyataan bahwa buku ini sangat mencerahkan dan memperkokoh keyakinan pada cahaya kebenaran Islam. Lalu dari redaktur pelaksana majalah Gatra, Heri Muhammad, memberi pernyataan merangsang untuk mencari solusi. Ada pula ketua MUI Jawa Timur, yaitu Kiai Haji Abdus Somad Bukhari. Buku ini atau hasil karya Dr. Hamid Fahmi Zarkashi ini patut untuk dibaca oleh cendekiawan Muslim dan para pemikir-pemikir Islam lainnya. Dan yang terakhir dari ketua IKADI ya, namanya Profesor Dr. Ahmad Sator Ismail, memberi pernyataan buku ini dibutuhkan para dai. Nah, jadi dari pengantar-pengantar tersebut juga sudah bisa kita ketahui bagaimana deskripsi atau kandungan yang ada di dalamnya ya. Nah, buku ini awal dicetak pertama kalinya tahun 2012 dan sejatinya buku ini juga adalah kumpulan artikel-artikel yang sebelumnya sudah ditulis oleh Dr. Hamid Fahmi Zarkashi dalam jurnal-jurnal atau artikel dan media massa
dan akhirnya dikumpulkan menjadi suatu buku yang menjadi pengantar atau menjadi rujukan bagi orang-orang yang pengen mengetahui apa itu Barat, peradaban Barat, dan efek-efeknya terhadap kehidupan peradaban Islam. Nah, selanjutnya saya ingin membahas profil beliau. Beliau adalah putra dari pendiri Pondok Pesantren Gontor Darussalam Ponorogo, yaitu Kiai Haji Imam Zarkashi. Yang kita tahu sendiri bahwa Pondok Pesantren Darussalam ini atau Gontor ini merupakan pondok pesantren salah satu terbaik di Indonesia. Lalu dari segi pendidikan, beliau menamatkan pendidikan menengahnya di Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah Pondok Modern Darussalam Gontor, dan S1-nya di Institut Studi Islam Darussalam di pondok yang sama. Selanjutnya beliau mengambil pendidikan S2, mengambil dua gelar di S2-nya. Yang pertama S2 dalam bidang pendidikan diperoleh di The University of Punjab Lahore, Pakistan, dan yang satunya lagi mengambil studi Islam diselesaikan di University of Birmingham, United Kingdom di Inggris. Jadi gelar S2-nya beliau memiliki 2. Lalu beliau menamatkan untuk akademiknya untuk S3 di bidang pemikiran Islam diselesaikan di International Institute of Islamic Thought and Civilization atau disingkat ISTAC di Malaysia tahun 2006. Jadi beliau sudah mendapat gelar doktor. Lalu kesibukan lainnya saat ini beliau adalah menjabat sebagai rektor di Universitas Pondok Modern Darussalam Gontor. Lalu ada kesibukan lainnya, beliau juga menjadi direktur dalam studi pemikiran Islam atau Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization yang disingkat INSIS yang berada di Jakarta, yang beliau dan teman-temannya sendiri membuat institusi ini pada tahun 2002 ya. 2002. Lalu saat ini juga beliau menjabat sebagai ketua MIUMI Indonesia. MIUMI adalah singkatan dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Dari segi pendidikan dan kesibukan dan organisasi yang beliau kerjakan, kita sudah mengetahui beliau memang pakar di bidangnya. Nah, lalu dari buku ini kita lihat langsung saja ke daftar isi. Jadi daftar isinya itu dibagi menjadi 2 bab besar. Pertama, bab 1 adalah dewesternisasi. Yang kedua adalah deliberalisasi. Jadi ada 2 bab besar. Dari bab pertama atau bab 1 dibagi menjadi 14 subbab. Nah, jadi di bab pertama atau dewesternisasi ini ada subbab-subbab yang menjelaskan apa itu Barat, ya, dan apa itu Timur, apa itu Tuhan, apa itu agama, lalu membahas kecerdasan dan keimanan. Jadi hubungan kecerdasan dan keimanan itu maksudnya biasanya kan seperti ini. Kecerdasan itu apakah terkait dengan keimanan, seperti orang cerdas apakah beriman, atau kebalikannya orang beriman apakah cerdas, atau kedua-duanya orang yang cerdas sekaligus beriman. Lalu ada lagi membahas humanisme, itu kemanusiaan.
dan hubungan religius dan humanis, bahkan membahas apa itu ateis. Nah, itu yang saya sebutkan adalah subbab-subbabnya dari bab 1. Lalu ada subbab di bab 2 membahas seperti pluralisme dan Islam. Ada lagi pluralisme dan gereja. Lalu perihal toleransi. Ada lagi terkait sekularisme dan liberalisme, dan membahas terkait kejadian WTC. Apakah di balik WTC itu ada suatu agenda atau tidak ya? Tapi di sini membahas dari segi pemikiran. Lalu ada blasphemy atau penistaan, bahkan membahas terkait menggugat syariat. Mungkin untuk lebih jelasnya kita memang harus bahas dan baca ya satu-satu. Diawali mungkin dari yang bab pertama itu dewesternisasi, dengan sub pertama adalah Barat. Barat sendiri dalam kajian yang lain beliau menyebutkan Barat adalah kebudayaan yang bercampur dari beberapa kultur, beberapa filsafat, beberapa nilai-nilai dari aspirasi Yunani dan Romawi, maksudnya Yunani kuno, dan dicampur juga dengan Yahudi dan Kristen, dan selanjutnya dilakukan oleh orang-orang Latin Jerman, Celtic dan Nordik. Jadi Barat di sini didefinisikan sebagai suatu peradaban yang di dalamnya terdapat beberapa unsur seperti tadi kultur, nilai-nilai, aspirasi Yunani, bahkan Kristen dan Yahudi. Jadi kalau ada yang bicara bahwa Barat adalah Kristen, itu tidak benar, atau Kristen adalah Barat, itu juga sahabat tidak benar ya. Artinya Kristen bukan satu-satunya ya yang mempengaruhi peradaban Barat ya. Ada juga periodisasi dari Barat. Jadi ada Barat modern, lalu ada Barat postmodern. Jadi Barat modern ini pada peradabannya adalah memiliki tradisi hukum. Lalu bahasa yang dominan adalah bahasa Inggris. Agama dan etika yang digunakan adalah Kristen Protestan. Sistem politiknya adalah demokrasi. Lalu hiburannya adalah musik, dan Barat modern juga mengembangkan seni dan filsafat. Dari kesemua itu, Barat modern memiliki basic belief atau dasar kepercayaan. Ada 4. 1. Freedom, kebebasan. 2. Equality, persamaan. 3. Individualisme. Dan 4. Kapitalisme. Mungkin bisa berkembang lagi terhadap sekularisme, pluralisme, toleransi ke depannya ya. Itu sebagian dari periodisasinya ya. Jadi kalau kita membahas dari bukunya sendiri, dari karya Dr. Hamid Fahmi Jarkasi, diawali dengan subbab dari Barat. Nah, diawali dengan satu cerita dari buku ini ya. Jadi ada suatu hari David Thomas, seorang pendeta dan profesor teologi di Selly Oak College, Universitas Birmingham, ditanya oleh mahasiswanya yang muslim. Pertanyaannya seperti ini: Are you happy with the Western civilization? Jadi menanyakan terkait apakah Bapak bahagia dengan peradaban Barat. Beliau menjawab, no, not at all. Jawabannya tegas. Lalu murid itu membalasnya lagi dengan why, mengapa? Nah, beliau menjawab, sebab Barat dan orang-orang Barat maju dan berkembang bukan karena Kristen. Contohnya seperti ini, menurut beliau mencontohkan, bos pabrik coklat Cadbury menyumbang dana jutaan pound sterling untuk membangun perpustakaan
Seliok bukan karena ia seorang Kristen, tapi karena ia kaya dan punya dana sosial lebih. Jadi peradaban di barat itu tidak dominan Kristen, makanya seorang pendeta ini merasa tidak bahagia dengan peradaban barat. Nah, jadi jawaban Thomas mengungkapkan fakta sejarah barat bukan Kristen. Begitu. Sosoknya mulai nampak ketika marah dan protes terhadap otoritas gereja. Jadi agama dipaksa duduk manis di ruang gereja dan tidak boleh ikut campur dalam ruang publik. Jadi diskursus, obrolan, dan diskusi terkait ketuhanan hanya boleh dilakukan dengan bisik-bisik. Tapi dalam sisi lain, orang boleh teriak anti agama. Nah, di sini ada mungkin suatu kebingungan. Di satu sisi agama hanya berbicara dalam hal yang spektrum yang kecil, bahkan dilarang dalam ruang publik, tapi orang boleh teriak anti agama. Ya memang begitulah sosial di barat ya. Bahkan yang kita tahu sendiri dari filsafat-filsafat atau orang-orang filsafat di barat seperti Nietzsche yang mengatakan God is dead dan masih terdengar hingga saat ini. Lalu ada Karl Marx ya, yang menganggap agama sebagai candu masyarakat. Nah, jadi dari sini saja sudah kita lihat bahwa agama itu seperti disingkirkan oleh pemikiran-pemikiran orang, yang artinya ketuhanan sudah tidak lagi dibutuhkan. Dan ini problemnya bukan hanya Islam ya, ternyata Kristen juga menjadi terganggu oleh pemikir-pemikir seperti ini. Jadi kematian Tuhan di barat ditandai oleh penutupan diskursus terkait metafisika. Padahal metafisika ini adalah tempat di mana kita membahas teologi atau ketuhanan. Jadi Tuhan bukan lagi supreme being, atau dalam kata lain tidak ada lagi yang absolut, semua relatif. Selanjutnya, sejarah barat adalah sejarah pencarian kebenaran. Jadi mencari kebenaran di barat lebih penting dari kebenaran itu sendiri. Mencari untuk mencari gitu ya. Tidak sampai, jadi seperti tidak ada goal gitu. Jadi mencari kebenaran itu tidak lebih penting dari mencari kebenaran itu sendiri. Seperti mencari ilmu hanya untuk ilmu. Jadi tidak ada perkembangannya. Lalu ada di sini, maka inilah kata barat. Kebenaran itu relatif dan menjadi hak dan milik semua. Kebenaran adalah ilusi verbal yang diterima masyarakat atau tidak beda dengan kebohongan yang disepakati. Etika harus diglobalkan agar tidak ada orang yang merasa paling baik. Baik atau buruk tidak perlu berasal dari apa kata Tuhan, sebab akal manusia boleh menentukan kebaikan dan kebenaran itu sendiri. Jadi menghilangkan unsur ketuhanan, hanya mengandalkan alam pikiran manusia itu sendiri. Nah, jadi jika elemen-elemen suatu pandangan hidup dimasuki oleh pandangan hidup lain, maka akan terjadi confusion atau kebingungan. Ada pula Margaret Marcus atau Maryam Jamilah malah mengingatkan, jika pandangan hidup barat merasuk ke dalam sistem kepercayaan Islam,
maka tidak ada lagi sesuatu yang orisinal yang akan tersisa. Karena tadi kita ketahui di awal bahwa Barat adalah campuran dari beberapa kultur bahkan agama. Jadi Barat memiliki pandangan hidup tersendiri, memiliki nilai-nilai tersendiri. Nah, apabila agama Islam dimasuki oleh pandangan-pandangan dari luar tersebut yang akhirnya menjadi banyak unsur dalam Islam, padahal Islam sendiri itu adalah agama yang sudah sempurna, tidak perlu lagi ditambah atau dikurang. Ya. Jadi jikalau Islam ternyata terinfeksi oleh virus Barat ini, maka tidak ada lagi yang orisinal. Jadi benar ketika elemen-elemen Barat yang anti Kristen dipinjam anak-anak muda Muslim, maka mulut yang membaca syahadat atau anak-anak muda Muslim itu akan mengeluarkan pikiran ateis. Jadi agamanya tetap Islam, namun pikirannya sudah teracuni. Akan ada kata seperti ini: Tuhan yang Maha Kuasa bisa jadi menjadi Tuhan yang Maha Lemah, atau Al-Quran yang suci dan sakral tidak beda dari perkataan mulut manusia. Nah, itulah mungkin efek-efek jikalau Islam menambahkan suatu pemikiran-pemikiran yang memang bukan dari Islam itu sendiri. Nah, di dalam subbab Barat ini beliau mengakhiri dengan tulisan, jika umat Islam ingin maju seperti Barat, maka ia akan menjadi seperti Barat dan bukan seperti Islam. Nah, kan kebanyakan hari ini atau obsesi pada kontemporer ini banyak ingin Islam itu maju seperti Barat. Padahal di saat Islam maju seperti Barat, karena dalam hal maju juga ini harus didefinisikan maju itu seperti apa ya. Apakah maju ekonomi, apakah maju peradaban manusianya. Namun orang secara serampangan hanya berbicara ingin maju seperti Barat. Padahal jika umat Islam ingin maju seperti Barat, maka ia akan menjadi seperti Barat dan bukan menjadi seperti Islam. Nah, itulah beberapa definisi dan kritik ya dari Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Di buku ini bukan anti Barat atau benar-benar tidak menyukai Barat, tapi mendudukan sejatinya apa itu Barat. Dan tadi problem-problem yang terjadi jikalau Islam mengadopsi kebudayaan atau unsur-unsur Barat itu. Nah, jadi di sini sudah cukup jelas. Mungkin memang pembahasannya agak berat sedikit ya. Namun bagi orang-orang yang pengen mengetahui dan pengen mencari makna-makna dari peradaban Barat, mungkin buku ini sangat cocok ya. Nanti setelah pembahasan Barat ada juga pembahasan Timur. Tapi untuk kesempatan hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.